Pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kebudayaan lokal. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kenapa nanya lagu itu, Bu? Nah, karena pada hari ini kita akan belajar tentang pengaruh geografis Indonesia terhadap negara Indonesia sebagai negara maritim, terhadap kebudayaannya. Nah, kalian tahu nggak sih di Indonesia itu terdiri dari lebih dari 13.000 pulau. Wow, banyak ya Pak? Iya, banyak banget. Makanya sangat berpengaruh terhadap kebudayaan lokalnya. Oh begitu ya Pak. Jadi di setiap pulau itu dari 13.000 pulau mempunyai budaya sendiri-sendiri gitu ya Pak. Kita aja yang dari Pulau Jawa yang banyak kan, kayak Brebes, Tegal aja beda kebudayaannya, ya kan? Apalagi yang 13.000 pulau, pasti lebih banyak lagi kebudayaannya. Ya. Kan setiap kebudayaan itu punya karakteristik ya, Bu ya. Iya. Dari bahasanya, dari suku bangsanya, agamanya, lalu seni budayanya, begitu sudah berbeda-beda ya Pak. Nah, kemudian kalau misalkan nih dari ciri-cirinya, ciri-ciri kebudayaan, keragaman kebudayaan lokal itu apa saja sih? Nah, di sini kira-kira kita harus tahu 4 poin dari ciri-ciri tersebut. Ya? Ada 4 ciri-cirinya, yaitu yang pertama dari keragaman suku bangsa, kemudian ada keragaman bahasa, lalu keragaman religi atau agama, dan yang terakhir keragaman seni dan budaya. Oh, jadi ciri-ciri keragaman budaya lokal ada 4 ya. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari keragaman suku bangsa. Kita ke pulau Indonesia yang paling ini barat, Bu, yang besar. Ada Pulau Sumatera. Ya betul. Di Pulau Sumatera itu ada suku Gayo, suku Minangkabau. Terus kalau ini Bu yang ada Horas. Nah, iya. Kalau ingat kata Horas tuh ingat murid kita ya, siapa ya? Ibu ingat Coki, Pak. Coki muridnya Bu Ika ya, 5B ya. Mama Coki, halo Mama Coki. Horas, Mama Coki. Horas ya. Coki Horas. Coki berasal dari suku mana? Dari suku Batak. Yang berada di Pulau Sumatera. Di sebelah sebelah selatan Pulau Sumatera ada Pulau Jawa. Oh iya, ada suku. Di Pulau Jawa itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, dan yang di Jakarta suku Betawi, Bu. Iya. Kemudian kita beralih ke sebelah utara Pulau Jawa. Ada Pulau Kalimantan. Di situ ada suku Dayak ya, anak-anak ya. Kemudian kalau geser Pak ke sebelah timurnya, ada Pulau Sulawesi. Nah, di situ ada suku apa Pak? Suku Toraja. Ada suku Bugis juga ya. Betul, Bugis. Kemudian di Bali ada Bali ini suku gampang banget nih. Suku Bali ya. Paling gampang tuh. Yang paling timur, paling timur Indonesia ada Pulau Papua. Di sana ada suku Dani dan suku Asmat ya. Itu adalah nama-nama suku yang ada di Indonesia. Kalau kalian lupa, silakan buka lagi materi kelas 3 ya. Kalau nggak salah tema 7, silakan buka ya anak-anak ya. Dan ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua di sini ada bahasa. Keragaman bahasa di Indonesia, kita sebagai tetangga saja nih dari Provinsi Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu bahasanya sudah berbeda-beda Pak. Gimana provinsi yang lain ya coba Pak? Iya. Nah
kira-kira contohnya untuk selamat pagi. Selamat pagi kan bahasa Bahasa Indonesia, Indonesia nih. bahasa pemersatu ya. Iya betul. Kalau dalam diubah ke bahasa Jawa gimana Bu? Coba kalau Bapak bahasa Jawa nih yang kedua. Sugeng enjing Bu Ika, gitu kan anak-anak. Pak Aris. Kalau sekolah ya biasanya kan sugeng enjing Pak Aris itu selamat pagi Pak Aris itu kalau bahasa Iya. Jawa. Tuh. Kalau diubah ke bahasa Sunda, seperti Bahasa apa? Sundanya nih ada perbedaan sedikit, yaitu seperti wilujeng enjing Bu Ika begitu. Jadi sudah ada perbedaan ya walaupun kita masih sama-sama dari Pulau Jawa begitulah. Tapi kita punya bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia yang dimengerti oleh semua orang ya Bu, Ya betul terutama sekali orang Bapak. masyarakat Indonesia. Mm-mm. Ciri-ciri yang ketiga ada keragaman Dari religi atau agama. Ya, coba anak-anak ada yang tahu? Sebutkan. Ya, sebutkan. Ada Agama. berapa coba agama di Indonesia? Ada Pak? enam. Betul. Agama apa saja? Yang pertama yaitu agama Islam. agama terbesar di Indonesia ya Bu. Ya, betul. Kemudian agama Katolik, selanjutnya Kristen, selanjutnya Buddha, lalu ada agama apa lagi Pak? Hindu dan Konghucu. Konghucu. Kalau agama Hindu itu mayoritas ada di Pulau Bali ya anak-anak ya. Kemudian Nih di sampingnya THK oh iya, ini, Pak. di samping ada sekolah kita SDTHK itu ada tempat ibadah dari namanya agama apa coba? kelenteng ya. Yo, kelenteng itu tempat ibadah apa? Yo. Agama apa ya? Agama Konghucu. Ya Pak, betul. Yang keempat ciri-cirinya ada keragaman seni budaya. Betul sekali. Contohnya Contohnya kan apa? banyak ya Bu, ada seni tarinya berbeda-beda, seni musiknya, alat musiknya. Kalau seni tari, contohnya kalau di Jakarta itu ada tari apa Bu? Ada tari yapong ya anak-anak. Ada lalu kalau dari Jawa Barat ada tari apa nih Pak? Tari jaipong. Pong. Nah selanjutnya Yang kalau terkenal tuh tarian dari Bali. apa ya? Tari kecak. kecak. Cak 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 cak. Tapi Terus ada yang lagi gini. loh yang terkenal juga yang matanya halus. Matanya ini ya. Itu namanya tari apa? Pendet. Betul. Lah selanjutnya kalau dari Jawa Tengah sendiri Pak ada tari Jawa apa ya? Tengah kita ya ada tari serimpi. Serimpi. Ya, itu ya anak-anak ya. Betul. Ternyata Indonesia itu banyak sekali ya Bu keragaman budayanya. Budayanya betul. Bahkan- Tapi mengingat ada banyaknya keragaman budaya itu, kita juga ada banyak dampaknya Pak. Oh ternyata dari banyaknya kebudayaan itu menimbulkan dampak Dampak atau sendiri. akibat ya. Betul. Yang pertama akibat atau dampak dari keragaman kebudayaan apa Bu? Nah, yang pertama di sini adalah karena kita sendiri nih secara geografis terhimpit atau berada di antara dua benua ya, yaitu benua Asia dan Australia, sehingga itu mendampakkan kebudayaan Indonesia yang bisa saja tergerus ya oleh kebudayaan lain gitu Atau atau mungkin mulai dilupakan ya. Iya betul. Contohnya kan Gitu. kita bisa lihat anak-anak muda zaman sekarang tuh sudah mulai tidak kenal ya dengan budaya Budaya lokal. sendiri. Misalnya nama tarian aja kadang lupa. Iya betul. Jadi Nah. mulai memudar ya Pak. Makanya Pak Aris Harap dan Bu Ika, kita, kalian, anak-anak penerus bangsa ya, Betul. tolong jangan lupakan budaya Indonesia ya anak-anak. Yes. Kemudian dampak yang kedua, Dampak ini ada kedua. dampak positif nih Bu. Iya apa Pak? Nah, karena kebudayaan Indonesia itu banyak, itu semakin terkenal dan dikenal masyarakat luas Bu. Begitu, Pak. Karena semakin dikenal masyarakat luas, ini menyebabkan pariwisata Indonesia itu meningkat naik. Iya. Akhirnya orang-orang mancanegara atau orang luar negeri itu berdatangan ke sini, pengen lihat Indonesia kayak apa sih. Jadi Iya. tertarik karena Tertarik. saking Kayaknya, iya, kayaknya begitu. budayanya. Begitu. Itu dampaknya. Jadi budaya-budaya kita dikenal oleh seluruh dunia. Itu dampak positifnya ya Bu. Yang ketiga apa lagi Bu? Yang ketiga di sini ada dampak dari tontonannya nih Pak. Jadi di Indonesia itu tontonannya banyak terpengaruh dari Budaya Barat, budaya ya? Barat begitu. Lah di sana banyak sekali tontonan-tontonan yang kurang tidak
pantas iya. untuk anak-anak kita ya, Iya, terutama jadi- yang masih di bawah umur ya. Betul, tidak tepat, tidak kurang pantas dengan budaya Indonesia sendiri. Jadi kalian harus bijaksana ya dan Dalam memilah memilih. dan memilah kebudayaan dari luar ya Bu. Iya, betul. Kita tidak melarang kalian untuk mempelajari kebudayaan luar, namun Ya. harus bijaksana ya. Mana kebudayaan yang baik dan yang tidak atau buruk. begitu ya anak ya. Ya, Ya, itu saja materi dari kami. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di video Video yang berikutnya. berikutnya. Cek video.